Pada zaman dahulu di sebuah desa yang aman, nyaman, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Mina. Ia tinggal dengan kedua anaknya. Anak yang pertama seorang laki-laki, anak yang kedua seorang perempuan. Sejak ditinggal mati oleh suaminya, Mbok Mina bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya. Ia setiap hari pergi ke hutan, mencari kayu bakar, lalu dijualnya ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua anaknya sangat nakal, pemalas, kerjaannya hanya bermain-main. Mereka tidak pernah membantu Mbak Mina untuk membersihkan rumah. Mereka selalu membantah perkataan Mbok Mina. Mbok Mina sudah tua, sakit-sakitan. Namun keduanya yang selalu bermain tanpa menghiraukan Mbok Mina. Dia bermain tidak mengenal waktu, kadang sampai larut malam. Mbok Mina sering menangis, meratapi dirinya melihat anak-anaknya seperti itu. Anak-anakku, anak-anakku. Sudah diamlah orang tua. Cerewet, gak tahu apa, kita ini lagi asik main. Iya, emak itu gak tahu apa, kita ini lagi asik main, panggil-panggil aja. Ya Tuhan, sadarkanlah anak hamba yang tidak pernah ingin menghormati ibunya. Maka malam semakin berlarut. Mbok Mina memanggil kedua anaknya, namun anaknya tidak menghiraukan panggilan emaknya. Mbok Mina pergi ke dapur untuk membuatkan masakan meskipun badannya terasa sangat lemas. Anak-anakku, ayo pulang. Makanan sudah siap. Dari tadi dong. Tak tahu apa kita lapar. Ayo pulang. Ayo kita pulang. Makan dengan sangat lahap tanpa menyisakan sedikit pun untuk emaknya. Mbok Mina merasa sangat lapar sekali. Lalu kedua anaknya kembali bermain tanpa membantu Mbok Mina untuk mencuci piring. Malam semakin larut, sakit Mbok Mina semakin parah. Namun anaknya sama sekali tidak memperdulikan sama Mbok Mina. Sampai Mbok Mina terlelap sangat lelah. Keesokan harinya, Mbok Mina bangun lalu menyiapkan makanan yang sangat banyak untuk kedua anaknya. Setelah itu, Mbok Mina langsung pergi tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Dia pergi ke tepi sungai untuk menemui batu batangku. Wahai batu yang dapat bicara, saya sudah tidak sanggup hidup dengan kedua anak saya. Tolong telanlah aku. Dia anak yang durhaka, tidak pernah menganggapku ada. Apa engkau tidak menyesal dengan permintaanmu itu? Lalu bagaimana nasib kedua anakmu nanti? Aku tidak akan pernah menyesal. Mereka bisa hidup tanpa aku. Baiklah, jika itu maumu, akan aku kabulkan. Kedua anaknya pun merasa heran karena tidak bertemu dengan maknya dari pagi. Namun, mereka tetap tidak memperdulikan maknya karena makanan yang lumayan banyak. Mereka hanya makan dan kembali makan. Namun, setelah 2 hari pun makanan itu telah habis. Mereka pun kebingungan dan mulai merasa lapar. Keesokan harinya, mereka mencari maknya lagi. Wahai batu batangku, keluarkanlah mak kami.
Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kami berjanji akan membantu mak kami. Tidak, aku tidak akan mengeluarkan makmu dari perutku. Kalian hanya membutuhkan mak hanya saat lapar saja. Dan tidak pernah menyayanginya. Kami berjanji Batu Batangkup untuk tidak mengulanginya lagi. Tolong keluarkanlah mak kami. Baiklah, tapi awas jika kalian ingkar janji, akan saya telan kembali mak kalian. Lalu Batu Batangkup mengeluarkan Mbok Minah dari perutnya. Maafkan kita, mak. Kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kami tidak akan durhaka lagi padamu, mak. Sudahlah, anak-anakku. Mak telah memaafkan kalian. Berdirilah. Setelah itu, mereka kembali pada kebiasaan lamanya. Pemalas, tidak mau membantu maknya, tidak menghargai dan menghormati orang tuanya. Dan kerjaannya hanya bermain, tanpa menghiraukan waktu. Mbok Minah sangat merasa sedih karena kejadian sebelumnya terulang kembali. Ia pun memutuskan kembali untuk ditelan Batu Batangkup. Namun, kedua anaknya tidak memperhatikannya. Ia asik bermain. Dari pagi sampai menjelang sore, mereka pun menyadari tidak ada dan tidak melihat emaknya. Wahai Batu Batangkup, telanlah hamba kembali dalam perutmu. Anak hamba telah ingkar janji. Baiklah, akan kutelan kamu. Harinya, kedua anak Mbok Minah mencari Mbok Minah. Ia mencari ke Batu Batangkup lagi. Batu Batangkup, maafkan kami. Kami berjanji. Kami bermohon, keluarkan mak kami. Kalian memang anak-anak nakal dan durhaka yang bisanya cuma main dan main. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Kedua anak itu pun langsung ditelan oleh Batu Batangkup. Setelah keduanya masuk dalam perut Batu Batangkup tidak pernah muncul kembali sampai sekarang. Sekian drama monolog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.